Start small, start simple, dan think long term ya. Jadi kita fokus untuk jangka panjang gitu. Belajar dulu dari awal, misalnya buat teman-teman yang masih dari nol, pelajari di sana, jadi yang terbaik di sana, dan tentuin tujuan investasinya atau tradingnya gitu. Halo traders dan juga investor, selamat datang kembali di Follow Me podcastnya Trader, tempat di mana kita ngobrol santai, penuh insight dan juga pastinya relevan banget nih buat kamu yang hidup di dunia finansial. Entah itu kamu trader forex ataupun saham atau yang baru mulai belajar. Nah, di episode sebelumnya kita sempat bahas bareng teman-teman dari PPI ya, strategi, mindset dan juga prediksi pasar tahun 2025. Nah, kali ini kita bakal geser sedikit nih ke dunia yang penuh dinamika juga, yaitu pasar saham. Dan pastinya kita tuh nggak sendirian kali ini, karena kita kedatangan sosok yang sangat dikenal di komunitas investor muda, yaitu Todopedia. Nah, buat teman-teman yang aktif di dunia saham, pasti udah nggak asing lagi nih sama kontennya Todopedia, karena ia itu dikenal dengan gaya penyampaian yang santai dan tapi ngena banget nih, dengan fokus utamanya itu pada edukasi saham, analisis fundamental dan juga teknikal, serta strategi jangka panjang yang realistis pada anak muda zaman sekarang. Nah, Todopedia juga sering banget ngebahas gimana caranya bangun portfolio dari nol, ngerti psikologi pasar, dan yang paling keren gimana seorang pemula itu bisa naik level nih, jadi profesional di dunia investasi. Nah, hari ini kita juga akan bakal kumpas tuntas banyak hal bareng Todopedia ya, mulai dari perjalanannya di dunia saham, dan juga pandangannya tentang tren pasar saat ini sampai tips buat teman-teman yang pengen mulai investasi tapi masih ragu. So, siap-siap catat insight penting semuanya karena obrolan kali ini bakal buka mata teman-teman untuk pengen serius di dunia investasi. Ini dia Follow Me podcastnya Trader. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini Kak Todo ya. Halo Kak Todo nih, apa kabar hari Halo, ini? follow me. Thank you ya udah kasih kesempatan. Puji Tuhan baik. Sekarang juga Porto lagi bagus ya. Iya Meskipun bagus memang ya. ada merah-merahnya ya, tapi puji Tuhan masih bisa perform lah ya untuk saham ya. Oke, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan pertama nih. Kan di tahun 2025 ini sebenarnya mana sih yang bisa menghasilkan uang tuh lebih banyak, saham, forex atau kripto nih? Menariknya banyak orang yang masih sering salah paham soal ini karena kalau kita lihat lebih dalam ya, ketiganya itu sama-sama punya potensi besar, cuman cara mainnya dan juga mindsetnya itu berbeda. Nah, saya pengen tahu nih dari Kak Todopedia gimana nih awalnya bisa masuk ke dunia investasi dan trading. Apakah sempat nyoba dulu nih ke forex atau fokus langsung ke saham? Jadi dulu mulainya tuh waktu pandemi ya. Mungkin sebagian dari teman-teman juga banyak tuh yang mulai pas pandemi. Jadi waktu Betul, pas betul. pandemi kemarin itu kan rame banget tuh ya, investasi, investasi gitu kan. Ada beberapa influencer juga yang mulai promosiin berbagai macam tuh, macam-macam ada reksadana, ada saham, P2P lending. Aku dulu mulai dari reksadana, jadi waktu zaman-zaman COVID itu lagi pengen cari cuan aja gitu. Nah, dari reksadana aku pelan-pelan penasaran kan. Jadi ngerasa waktu itu kayaknya nggak cukup kalau cuman di reksadana doang, pengen belajar banyak gitu. Nah, satu waktu aku nonton video dari salah satu influencer, dia bahas reksadana, tapi Mhm. nggak lama dia bahas saham juga. Nah, dari situ karena aku kan belajar reksadana. Reksadana itu waktu itu ada salah satunya saham kan. Nah, Iya, betul. penasaran, penasaran. Jadi aku coba pelajarin, pelajarin gitu kan. Nah, dulu mulainya itu dari reksadana terus ke saham gitu kan. Aku mulai invest di saham, pelan-pelan ngerasa cocok gitu. Pelan-pelan ngerasa cocok sambil aku coba pelajarin. Dulu itu strateginya serabutan lah macam-macam gitu ya. Ada coba-coba forex sebentar juga ada gitu. Tapi akhirnya lebih nyantolnya di saham. And then aku pelajarin lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Akhirnya aku punya satu fokus, which is aku invest di saham. Tapi itu bukan cuma sekedar investasi, tapi investasi yang fokusnya jangka panjang. Jadi benar-benar fokusnya ke jangka panjang gitu. Jadi kan memang belajar banyak metode tuh ya, yang ngeliatin chart, ngeliatin bandar, ngeliatin
bisnis gitu kan macam-macam tuh metode analisa, ya kan? Betul, betul. Nah, Mm. dari situ aku fokusin ke fundamental analisis. Jadi fokusnya untuk jangka panjang gitu. Karena memang menurutku pribadi ya, ini objektif teman-teman ya, objektif. Menurutku pribadi dari segi analisa gitu, aku analisa secara objektif ya memang analisa fundamental yang menurutku masuk akal. Tapi ya disesuaikan sama teman-teman juga gitu. Bisa beda-beda. Menurutku yang masuk akal itu, tapi menurut teman-teman kan bisa beda gitu. Kalau kita ngomong-ngomong nih, nama akun yang saya lihat itu tuh di sosial medianya Kak Todo itu namanya kan Todopedia. Ini kan unik banget nih, Todopedia. ya kan ya? Iya, Unik banget. iya. Biasanya kan orang-orang itu kan pakai nama pribadi ya kan, biar Iya. terkesan kayak, oh ini akunnya dia, namanya dia gitu. Tapi Hmm. ini kedengaran seperti platform edukasi. Apa sih yang membuat Kak Todopedia itu memilih nama tersebut? Apa filosofi di balik nama itu? Gimana perjalanannya sampai dikenal sebagai investor juga aktif berbagi wawasan di media sosial. Jadi Todopedia itu sebenarnya singkatan ya. Todo Pelita Media. Jadi ya kebetulan juga setelah disingkat bagus juga gitu ya. Jadi pas kebetulan Pas, bagus ya udah iya pakai betul aja gitu. betul, betul. Tapi Karena itu apa benar-benar. namanya Todopedia itu ya Todo namaku gitu kan, Hmm, Pelita. Aku pengen supaya YouTube channelku itu ya jadi tanda kutip pelita ya. Pelita yang menerangi jalan orang gitu loh. Jadi kayak kasih guidance gitu loh. Dan itu media kan. Jadi Todo, Pelita, Pelita itu menerangi dan media gitu. Jadi oke. kayak gitu itu digabung jadi satu terus oh bagus juga gitu kan. Iya, betul Gitu. banget, betul betul. Karena saya lihat juga ini seperti kayak Inskopedia investasi versi ringan gitu, kayak keren aja gitu, kayak lebih gampang Ada diingat gitu kan ya. iya, kebetulan juga itu kan kayak oh ada pedia-pedianya kayak ensiklopedia kelihatan smart gitu ya. Iya, betul 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 betul. Oke nih, kita kalau balik lagi nih ke masa awal tadi nih, saya penasaran banget nih. Apa sih faktor terbesar yang akhirnya Kak Todo itu lebih nyaman di saham dibandingkan dengan forex ataupun kripto? Ya, jadi ketika aku waktu itu milih saham ada beberapa pertimbangan. Yang tadi pertama ya, eh, menurutku itu yang paling masuk akal, investasi yang paling masuk akal karena ya saham itu bisa untuk jangka panjang kan. Selain Betul. selain bisa buat jangka panjang, saham itu kan keuntungannya ada dua kan. Yang pertama kenaikan harga saham, capital gain atau capital Betul. growth. Yang kedua itu dividen. Nah, aku itu tipe yang sebenarnya suka dengan passive income investing. Jadi, ketika aku masuk di saham, pertimbangannya adalah, oh ada dividennya nih. Jadi, kalau misalnya harga turun, aku tetap bisa dapat cash flow, tetap dapat cuan gitu. Jadi, dengan kayak gitu, no problem kalau misalnya aku harus nunggu. Karena toh juga aku dapat dividen. Gitu. Dan dari dividen-dividen itu kan aku bisa reinvestasi lagi. Jadi, kalau misalnya sahamnya turun, aku dapat dividen, aku ada ini, selalu ada siap sedia uang cash keisi terus tuh di rekening investasiku. Dengan kayak begitu, setiap kali ada peluang mau beli saham yang lagi murah, yang lagi jatuh, ya, di Mhm. situ aku bisa capitalize that opportunity gitu. Jadi aku bisa ambil peluang itu dengan cash yang ada gitu. Jadi aku suka dengan passive income investing dari dividen, di mana dividen itu kasih cash flow gitu dan itu juga bisa jadi ya bisa dibilang kan jadi income juga ya Betul betul dan betul. bahkan puji Tuhan sampai sekarang udah puji Tuhan ya flexing dikit ya bisa financial Bisa. freedom dari Boleh boleh. dividen itu juga memang karena memang aku suka dividen dari awal gitu. Aku tuh setuju banget nih, di saham itu kan kayak punya sense of ownership. Jadi tuh kita tuh kayak Hmm, bener-bener jadi bagian dari perusahaan yang kita beli, ya kan. Lain betul. halnya kayak forex ataupun kripto. Itu aja kalau kita beli saham, oh saya punya perusahaan ini nih, walaupun cuma 0,000 sekian persen, ya kan. Nah gitu, Iya, oke. Nah kalau ngomongin soal saham dan forex nih, banyak banget kan iya. mispersepsi yang beredar di masyarakat nih. Menurut Mm-mm. Kak Todo sendiri nih, apa sih kesalahpahaman yang paling umum di kalangan pemula? Kesalahpahaman ya. Sebenarnya Hmm. ada beberapa. Yang paling basic itu satu nggak tahu tujuan. Jadi kayak dia masuk nih, tapi cuma Hmm. ngikut-ngikut gitu. Nanti ditanya, kenapa kamu beli? Ngikut dia. Atau misalnya, oh bandarnya beli. Oh asing beli. Ya kan kalau saham nih, kalau forex jujur belum tahu. Mungkin Foromi lebih paham gitu. Tapi untuk saham memang banyak seperti itu kayak nggak tahu tujuan. Mungkin di forex juga ada beberapa orang yang cuma asal masuk karena iming-iming keuntungan gitu. Jadi nggak Betul, tahu betul. tujuan. Itu yang paling basic yang menurutku paling sering banget. Kayak aku di YouTube channel pertanyaan-pertanyaan yang kuhadepin itu pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf orang-orangnya nggak tahu tujuan dia masuk di instrumen investasi. Tujuannya apa? Aku nge-live streaming juga waktu itu banyak yang
ya bisa dibilang mungkin mereka belum begitu tahu tujuan mereka tuh masuk ke saham tuh buat apa gitu. Nah, jadi pertama banget nggak tahu tujuan, tapi langsung masuk gitu. Nah, memang ya itu sering banget. Dan aku bisa ngerti karena aku juga dulu kayak gitu. Gitu. Tapi Oke, pelan-pelan kan belajar juga. betul Gitu ya. Itu betul. yang pertama. Yang kedua, ketika invest di saham, banyak yang bilang harus modal besar ya. Padahal kan enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak. Ngebangun kekayaan itu bisa dari modal kecil gitu. Bisa dengan modal kecil, bangun habit, bangun passive income, pelan-pelan passive income-nya makin gede. Karena gini, kalau misalnya kita mulai dengan habit, maksudnya mulai dengan nominal besar, Mhm. habitnya nggak kebentuk. Mending mulai dari nominal kecil, karena habitnya itu penting, kebiasaan itu penting. Habit, ngebangun habit buat investasi setiap bulan itu penting. Itu habit itu sekrusial itu sebenarnya gitu Betul ya. betul betul Terus betul banget. yang ketiga tentunya tadi pertama nggak tahu tujuan, yang kedua stigmanya harus modal besar dulu gitu ya. Yang ketiga ya spekulasi ya mungkin ya, beli di harga atas gitu kan. Oh, naik terus nih sahamnya atau forecastnya naik terus nih. Gitu. Tapi dia nggak tahu ketika naik terus jangan-jangan udah mau turun. Nah, itu Jangan-jangan dia. udah overbought. Begitu juga pas Betul. di bawah. Jangan-jangan udah oversold. Ya kan istilah trader kan. Jangan-jangan Iya, udah di betul. supportnya. Jangan-jangan Betul dia betul. udah nyentuh support. Pas naik ke atas jangan-jangan udah nyentuh resisten gitu kan. Itu Mhm, betul juga banget. apa namanya perilaku FOMO ya. FOMO itu wah sering banget gitu. Kadang-kadang pun gini sebenarnya secara psikologi aku pun juga beberapa kali kepancing, sempat kepancing tapi untungnya secara emosi doang ya. Secara action belum gitu. Secara emosi Hmm. kepancing tapi untungnya aku bisa ngerem secara action. Jadi ya aku nggak beli gitu. Tapi memang Oke, kita sebagai manusia ya fear and greed ya. Fear and greed itu takut betul. dan rakus itu memang emosi yang kalau kita masuk di bursa saham pasti akan dikuasai sama emosi itu. Emosi itu akan hilang nggak akan hilang tapi kita mesti kontrol. Itu sih menurutku ya. Jadi pengendalian diri, pengendalian emosi penting. Gitu sih tiga itu ya. Jadi nggak tahu tujuan yang pertama, yang kedua itu tadi harus modal Harus gede, modal yang besar ketiga ya. itu FOMO FOMO ya. takut ya. Oke. Ya, Nah, itu dia nih teman-teman ya. Banyak banget yang ngiranya kalau trading itu cuma tinggal klik buy. Padahal nyatanya paling berat itu justru ngelawan diri sendiri. Seperti yang dijelasin betul, Kak Todo ya. Ini betul. nih bukan seberapa penting modalnya, bukan seberapa penting strateginya, tapi yang paling penting itu sikap kita terhadap transaksi tersebut. Kita harus Iya, benar-benar betul. mengatur, menjaga transaksi kita tuh semaksimal mungkin gitu ya, teman-teman ya. Nah, Iya, kita lanjut lagi nih ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kan kita masuk ke topik utamanya, saham versus forex. Nah, dari pengalaman Kak Todo sendiri nih, apa nih perbedaan paling mendasar antara keduanya? Karena kan seperti yang kita tahu ya, forex dan saham ini memiliki kriteria yang berbeda gitu. kalau untuk forex kan di belakangnya ada mata uang ya. Artinya Betul. kalau aku sih yang aku pelajari ya untuk forex Hmm, itu ya memang fokus di trading ya. Fokusnya betul. di trading. Sedangkan kalau saham itu kan ownership of a business ya, ownership of a business yang mana bisnis itu bisa bertumbuh, bisa kasih cash flow dalam bentuk dividen ya. Jadi cocok buat teman-teman yang memang mau passive income. Jadi pengen passive investing. Kalau forex itu lebih ke active investing. Nah, kalau saham itu menurutku lebih ada pilihan, kita mau pasif atau mau aktif. Sedangkan kalau forex menurutku sih lebih ke aktif ya, lebih ke aktif only gitu. Jadi lebih lebih memang harus lebih dipantau untuk forex. Sedangkan kalau saham itu ada opsi untuk bisa tinggal tidur lah istilahnya ya. Ya bukan berarti ditinggalin bener-bener ditinggal tidur, tapi mungkin sering dengar ya istilah biarkan uang bekerja untuk Anda selagi Anda Betul, tidur itu betul. kan sering ya. Nah, itu Betul, betul. saham mungkin bisa lah bisa jadi opsi buat kita. Buat tipe-tipe yang kayak gitu yang terutama nggak punya waktu ya, mungkin kerja di kantor sibuk. Nah, itu mungkin lebih ke saham. Tapi kalau misalnya untuk yang punya waktu untuk trading, memang kerjaannya trading dan memang bisa menguasai, menurutku Forex bisa kasih keuntungan yang lebih gede menurutku. Kalau misalnya bersedia ya jadi full time trader gitu sih. Jadi ada Hmm, keunggulan masing-masing menurutku. Kalau memang oke. bisa mantengin terus, menurutku Forex bisa kasih keuntungan bahkan setiap hari mungkin ya bisa cuan ya. Aku ada kenalan soalnya orang Forex, Oh, dia bisa ini bisa cuan tiap hari gitu. Tiap hari bisa cuan.
dikasih gitu sodor ini dong, wah ini cuan main jajan-jajan, terus kulihat nominalnya gede juga, Oh, gede jajan dia juga bilang, itu. jajan. Oke, oke, ini menarik banget, ini menarik banget. Karena seperti yang tadi Kak Todo jelasin ya, kalau di Ya. saham itu lebih ke arah bisnis ownership mindset. Sementara Ya. kalau ke forex itu lebih seperti ke spekulatif trading mindset. Ibarat Nah, kata, tapi tunggu, aku potong. Di saham boleh? juga ada yang saham-saham yang memang cukup volatil, terutama buat teman-teman yang mungkin masuk di saham itu di 2024 sampai 2025, teman-teman Mhm. mungkin kenal dengan istilah saham konglo ya. Jadi itu kan saham-saham Oh, konglomerasi yang memang secara volatil kencang ya, naiknya bisa tinggi gitu kan. Ada pengumuman apa, kebijakan apa, dia mau apa ngembangin bisnis, dia mau akuisisi, itu tiba-tiba sahamnya naik. Ada rumor apa, sahamnya naik gitu kan. Nah, itu juga bisa dipertimbangin buat teman-teman yang memang mau trader, yang mau trading di saham gitu ya. Jadi bisa juga kan tadi aku bilang juga di saham itu ada flexibility antara mau trading bisa gitu ya, mau investing yang tinggal tidur juga bisa gitu. nah gitu teman-teman ya. Ingat dengerin tuh Kak Todo bilang. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau agak aman, mungkin cari yang saham-saham yang agak aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalkan mau yang aktif, itu di forex ataupun yang tadi Kak Dodo bilang. Nah, kalau bicara soal resiko nih, Kak Dodo, Hmm. banyak banget yang bilang kalau forex itu tuh lebih berbahaya dibandingkan dengan saham. Bener nggak sih kalau menurut Kak Dodo sendiri? Sebenarnya normal ya kalau misalnya forex itu lebih high risk ya bilangnya ya, bukan Iya bahaya ya. betul, high risk. High risk ya. Mhm. Karena ya memang di balik high risk kan ada high return. Jadi selalu kan hukumnya kayak gitu. Semakin tinggi return, semakin tinggi risk kan. Di Betul, investasi kan betul. hampir selalu begitu kan. Hampir selalu Betul. seperti itu. Jadi kalau misalnya buat yang mau invest di atau trading ya di forex ya memang Mhm. potensi resikonya seperti yang tadi ku bilang ya, bisa ada potensi cuan harian gitu. Bayangin cuan harian di rumah aja tanpa kerja di kantor gitu kan, pengennya begitu kan semuanya Betul, kan. betul banget. Maunya Betul kan banget. begitu kan, di trading Betul, aja betul. ya, dimanapun gitu ya. Ya Iya, seperti yang diiming-imingin di luar sana ya. bener. Nah, tapi memang ya di balik itu, di balik potensi cuan harian yang cukup besar, juga ada potensi resiko yang besar. Jadi memang ya perlu belajar lah ya. Begitu juga saham ya, begitu juga saham gitu. Kalau misalnya mau cari saham yang bisa begal ya, ya itu juga harus dengan persiapan dan antisipasi kalau resikonya juga begal gitu. Kalau misalnya mau saham yang bisa naik 2 kali, harus siap juga dengan penurunan 2 kali gitu. Jadi ya memang mesti dipersiapin dan antisipasi juga sama potensi resikonya gitu. Begitu juga buat yang mau pasif ya. Sebenarnya kalau mau zaman sekarang nih, kalau di saham, terutama di saham Indo, kalau mau pasif investing ya Mhm. cuman dapat dividen doang gitu ya, itu sebenarnya bisa banget. Dapat 8-9% gitu ya, dividen, dividen, dividen itu bisa banget gitu. Karena memang ya Oh. banyak sekarang kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya pertimbangannya gini, 8-9% investasi di negara emerging market, Mhm. kalau menurut beberapa orang sih itu nggak menarik ya teman-teman ya, sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada waktu, pengennya ya yang aman-aman aja, yang bisa pasif ya 8-9% bisa gitu. Nah artinya apa? Artinya ya kalau memang maunya yang pasif-pasif aja, nggak mau mantengin, bisa nggak? Bisa, tapi ya returnnya juga cuma 8-9% per tahun gitu. 8 sampai ya maksimal 10 lah gitu. Ya artinya returnnya stabil tapi yang nggak gede banget gitu. Sedangkan kalau memang bersedia untuk mantengin bursa, mungkin returnnya bisa puluhan persen tiap bulan. Itu bisa, tapi harus mantengin, harus belajar, harus pantau terus, monitor terus, lihat berita terus gitu. Jadi selalu ada trade off ya antara kita diem aja pasif sama kita yang lebih ada effort gitu. Betul, betul, Gitu betul. sih. Jadi antara apa namanya saham dan forex tentunya ya resikonya kembali lagi ke yang tadi ya, pasti resiko gede, dan selain dari resiko gede, resiko berikutnya adalah ya waktu kita kan tersita. Itu kan juga menurutku salah satu resource ya yang bisa hilang kalau misalnya kita mau apa return yang gede gitu. Betul Menurutku banget. waktu itu juga salah satu resource ya. Jadi kalau misalnya waktu itu bisa hilang banyak, artinya buatku pribadi itu risknya gede juga gitu. Karena Hmm. waktu itu lebih berharga daripada uang kan Betul, gitu. betul, betul. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan nih banyak yang nanya kan nih forex sama saham lebih cocok mana sih? Sebenarnya kalau itu pilihan teman-teman. Dimana kalau di forex itu memang perlu waktu teman-teman mantengin harga.
Tapi lagi-lagi kembali kalau mau main aman, mau main santai, mau ada waktunya, lebih cocok ke saham mungkin. Tapi teman-teman juga bisa nih mengakalinya dengan strategi trading ya. Nah, di Follow Me juga nanti akan biasanya pengguna Follow Me atau user Follow Me itu kan membiasakan membagi strategi trading di komunitas Follow Me gitu. Oke, lagi-lagi ini semua tergantung pilihan teman-teman. Semua itu ada resikonya. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Mau resikonya tinggi tapi RT-nya juga tinggi atau resikonya rendah, RT-nya juga rendah juga gitu. Nah, kalau dari sisi waktu nih dan gaya hidup, menurut Kak Todo sendiri siapa yang lebih cocok ke forex? Siapa juga yang lebih cocok ke saham atau mungkin siapa juga yang lebih cocok ke kripto? Ada kriterianya nggak orang-orangnya gitu? Kalau untuk yang ke saham, lebih ke orang yang memang punya kerjaan di luar dari investasi ya. Itu cocok tuh di saham tuh. Karena kan mereka kan mungkin 9 to 5 kerja atau mungkin punya bisnis. Dari bisnis itu keuntungannya, profitnya, gajinya, ya THR, bonus apalah itu ya. Income-nya itu bisa dimasukin ke investasi saham. Terus sahamnya udah didimin aja, beli saham-saham perusahaan yang memang stabil, kasih dividen gitu ya. Dalam jangka panjang juga harganya bisa naik seiring dengan pertumbuhan. Itu cocok tuh buat investor-investor yang memang nggak punya banyak waktu. Nah, tapi kalau forex itu lebih cocok menurutku untuk yang memang punya waktu lebih ya. Bahkan mungkin karena kan forex kan 24 jam ya. Betul, dua puluh Ya empat kan, jam. 24 jam. Artinya mungkin buat teman-teman yang kerja kantor plus bersedia nih untuk ada waktu lebih ya di luar jam kantor, mantengin lagi market. Nah, itu bisa pertimbangin tuh masuk ke forex atau misalnya Sabtu Minggu ada waktu lebih bisa mantengin forex ya itu kan juga bisa jadi side hustle kan. Jadi saham itu cocok buat yang kerja kantor tapi mungkin nggak punya banyak waktu. Kalau yang forex itu lebih cocok untuk kerja kantor yang masih mau bersedia untuk ngeluarin waktu atau full time trader. Itu menurutku bisa. Atau mungkin orang yang memang kerja lah, kerja di futures ya, itu pasti lah ya kalau itu. Nah, cuman kalau untuk forex memang lebih ke full time trader ya, karena kan yang tadi aku bilang sebenarnya bisa ada potensi untuk cuan harian kok. Gitu. Oke. Jadi Nah, kalau cocoknya begitu. Nah, Mhm, kalau kripto itu mhm. cocoknya menurutku cocoknya itu bisa untuk yang pekerja kantor bisa ya. Cuman memang kalau kripto mesti dipelajarin lagi ya untuk apa namanya narasi ke depannya itu bagaimana gitu. Oh Terus juga gitu. kan ada cycle-nya ya, Betul betul halving apa betul. segala macam kan itu juga mesti dipelajarin sih. Jadi kripto memang cocok untuk sebenarnya untuk yang kedua kalangan tadi cocok, tapi dia mesti mau belajar ekstra sih ya. Jadi ya memang dipelajari lagi kriptonya gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau pilih saham, mau pilih forex ataupun kripto, itu tuh harus ada tipikalnya. Kalau misalkan teman-teman tipikal yang nggak ada waktu, lebih cocok ke saham karena saham itu memang bisa ditinggal. Sedangkan Oh kalau sama satu forex, lagi, gimana tuh? kripto itu juga cocok buat yang lebih super super high risk ya. Super high risk dan super high return. Kalau memang toleransi resikonya, profil resikonya memang berani nih untuk ngambil potensi resiko gede, bisa pertimbangin untuk masuk ke kripto. Itu juga bisa gitu ya. Nah, benar dikatakan Dodo sendiri ya. Kripto itu memang volatil itu ekstrim banget teman-teman. Ekstrim, Jadi jauh lebih ekstrim daripada yang lain. betul. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar pelajari kenapa kripto itu harus ditransaksikan gitu. Jadi kenapa teman-teman harus pilih kripto itu. Jadi harus benar-benar dipelajari banget. Jadi nggak sembarangan. Karena kalau sembarangan itu tuh bisa duitnya habis gitu teman-teman. Ya kan? Sedangkan kalau di forex ataupun saham itu masih mending. Itu bisa diatur gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ke segmen berikutnya nih. Banyak nih kan, saya lihat kan banyak banget nih konten Kak Todo di media sosial ya. Itu kan cukup edukatif dan juga detail nih untuk pemula. Nah, kalau bicara soal strategi saham di tahun 2025, indikator teknikal apa nih yang Kak Todo andalkan untuk mengambil keputusan investasi atau trading? Indikasinya itu apa sih? Aku nggak pakai technical BTW, aku pakainya fundamental. Paling kalau technical cuma ngelihat dari segi supportnya aja. Itu pun juga ya udah that's it, very simple technical gitu. Jadi lihat supportnya aja. Oh, Tapi aku lebih ngeliat lebih ngambil keputusannya itu lebih condong dari fundamental. Jadi aku fundamental ngeliat ya. bisnisnya seperti apa, apakah dengan dia udah menurun nih, misalnya harga sahamnya turun. Mhm. Aku lihat bisnisnya. Apakah bisnisnya dia masih kinerjanya bagus?
Pertama, apakah prospek ke depannya masih bagus, potensi pertumbuhannya apakah oke, dan potensi dividennya juga gimana. Gitu. Kalau Oke. misalnya menghadapi bursa yang kayak sekarang nih di saham 2025 ini ya, banyak dramanya mulai dari ganti menteri, trading halt, apa segala macam dan Mhm. antara dan lain sebagainya. Memang paling gampang, paling simple dan paling praktikal itu cari saham-saham yang memang dividen gede. Jadi kalaupun sahamnya menurun, kita tetap dapat dividen. Gitu sih. Jadi aku lebih ngeliat dari segi bisnisnya, fundamental. Karena fundamental yang bagus itu bisa mendorong dividen. Dan dividen itu bisa mendorong kenaikan harga saham. Ya kan? Kayak Betul, misalnya betul. batu bara deh, waktu tahun 2022. Dividennya kan gede, harga sahamnya kan naik semua. Gitu. Jadi Hmm. itu that's how fundamental menggerakkan harga saham ya. Tapi memang jangka panjang, berarti sabar. Fundamental itu menggerakkan dividen. Ya, kalau fundamental bagus, bis bertumbuh, dividen makin gede. Dividen makin gede, orang makin minat. Orang makin minat, makin banyak yang beli. Makin banyak yang beli, harganya naik gitu. Tapi jangka Betul. panjang memang. Untuk fundamental itu memang ya baru bisa ada efeknya 1-2 tahun lah gitu. Jadi kalau untuk Hmm. yang bersedia untuk nunggu sampai 1 sampai 2 tahun ke depan atau bahkan lebih, bisa cukup sabar, bisa pakai fundamental gitu. Oke, ini teman-teman itu ya pandangan menurut Kak Todo ketika menggunakan indikator yang digunakan ketika transaksi. Nah, Kak Todo sendiri itu menggunakan indikasinya itu fundamental, bukan teknikal, teman-teman. Nah, Technical seperti yang simple lah, simple pakai support paling ya. Pakai support betul. aja udah. Jadi kalau teknikal mungkin simple-simple aja. Jadi Ya. kalau misalkan teman-teman mau lebih tahu jelas mengenai apa indikator-indikator yang digunakan oleh para trader ataupun investor saham, teman-teman bisa lihat di Follow Me karena biasanya para user itu meng-share tentang strategi tradingnya. Nah, selain ngomongin soal indikator atau soal trading nih, soal strategi trading, saya juga penasaran nih, apakah Kak Todo menggunakan tools pendukung nih, seperti TradingView, Screener, atau bahkan backtesting strateginya untuk memperkuat analisis sebelum mengambil keputusan invest? Aku ada pakai screener ada. TradingView actually aku pakai untuk saham Amerika ya. Jadi aku juga kan ada masuk di saham Amerika itu aku pakai TradingView buat ngeliat chartnya aja gitu. Udah turunnya seberapa jauh atau naiknya seberapa jauh itu kadang aku pakai TradingView. Kalau untuk yang majority of my analysis aku sebenarnya pakai data finansial dari salah satu sekuritas gitu. Itu aku Oh, pakai. Jadi oke. ada salah satu sekuritas. Ya, itu dia nyediain data benar-benar finansialnya tuh data finansialnya tuh benar-benar lengkap gitu. Jadi dari tahun berapa sampai tahun berapa emiten ini pendapatan berapa, laba berapa, neraca keuangan berapa gitu ya. Arus kasnya seberapa gitu. Valuasi berapa, dividen berapa. Itu aku pakai itu. Jadi pakai data-data finansial. Nah, itu Jadi, ada di salah satu sekuritas ya. Ada. Kayaknya beberapa sekarang udah ada yang provide deh data-data finansial kayak gitu. Karena kan itu buat fundamental analysis kepake banget. oke, Trennya gimana, tren kinerja bisnis gitu. Kalau misalnya pendapatan naik, kenapa pendapatannya atau labanya turun, kenapa, bagian mana nih yang jadi pendorong atau jadi beban itu kan kelihatan banget oke, gitu. oke, Sama oke, ya tentu baik, baik. lihat laporan keuangan ya, laporan keuangan dari websitenya. Jadi buka website perusahaannya. Oke, baik, baik. Kalau gitu nih, kira-kira ini kan banyak banget nih dari pendengar kita nih juga penasaran. Banyak banget yang nanya, bisa nggak sih seseorang itu jalanin dua-duanya sekaligus ataupun tiga-tiganya sekaligus? Misalnya aktif di saham, forex, atau mungkin kripto juga. Nih menurut Kak Todo sendiri ini gimana nih Ini perspektifnya? ini pertanyaan bagus banget karena memang bisa dan sangat bisa. Jadi strateginya tuh kayak gini. Kalau misalnya memang masih pemula, ini kan Mhm. saham, forex, kripto ya. Ini kan tiga-tiganya sebenarnya lumayan high risk ya. Betul. High risk aset kan sebenarnya. Nah, kalau mau combine itu semua sebenarnya bisa. Nah, menurutku cara untuk combine-nya itu mulai dari saham. Jadi kayak gini combine-nya. Ada dua cara ya. Aku coba jelasin yang Mhm. pertama dulu. Yang pertama itu kita mulai invest di saham, mulai dulu invest di saham-saham perusahaan yang bagus ya, perusahaan-perusahaan yang memang stabil, bagus gitu ya. Ya mungkin ya tak sebut aja banking gitu ya. Mhm, banking Ya ya. itu contohnya lah, contohnya ya. Mulai invest di situ, bangun dulu passive income-nya, bangun dulu sumber dividennya, bangun apa? Sumber passive income lah ya, Passive income ya passive betul. income rutinnya dibangun dulu. Nah, dengan kayak gitu, dengan kita nanti mulai dapat passive income dari dividen saham,
Nah, passive income-nya itu kita bisa jadiin modal untuk trading kan gitu. Jadi kita ini diputar lagi ke trading gitu loh. Jadi dari dividen itu diputar ke misalnya mau main forex ya, mau trading di forex. Nah, itu kan dari dividen itu bisa jadi modal kan. Betul, Bisa betul. jadi modal buat nanti masukin di trading. Nah, terus nanti modal itu masukin ke trading ya, dari trading 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 gitu kan ya, semoga cuan lah ya gitu kan. Harapannya Betul, kita cuan. Nah, cuan. dari Harapan kita cuan itu cuan. kan bisa tradingnya kan makin lama makin menggulung juga kan keuntungannya kan. Betul, Ya betul. kan? Nah, itu cara pertama. Jadi pertama dari investasi saham ke kripto atau ke forex untuk trading. Jadi modal dari dividen saham dipakai untuk jadi modal trading. Itu cara pertama. Cara yang kedua, ini mungkin lebih cocok buat yang berani untuk ngambil resiko tinggi ya. Terbalik. Jadi pertama mulai dari trading dulu ya. Nanti keuntungan dari trading itu diputar ke saham untuk bangun sumber passive income. Jadi di other way around gitu loh. Jadi dua cara itu bisa untuk kita combine gitu. Menurutku dua-duanya atau tiga-tiga instrumen ini baik saham, forex, kripto itu menurutku bisa kita combine dan semuanya sama baiknya gitu. Tinggal kita harus tahu cara makainya gimana, cara maksimalinnya gimana, dan strateginya gimana. Gitu sih. Jadi dengan kayak gitu kita kan bisa combine ya antara trading sama investasi gitu. Atau mungkin misalnya gini, bisa juga kayak gini strateginya. Kita fokus dulu di saham, kita tentuin nih berapa sih target passive income yang kita mau. Berapa Hmm. target nih passive income rutin tahunannya dari dividen yang kita mau. Tentuin dulu targetnya. Ketika nanti udah mencapai target itu baru dari hasil dividen itu ya duit dari dividennya bisa ditaruh ke modal trading buat forex atau crypto gitu. Nah, itu penting banget nih teman-teman ya. Jadi teman-teman itu kalau bisa fokus ke satu dulu, kalau misalkan satu udah cuan baru pindah. Betul. Kayak bisnis sebenarnya itu kan kita sebenarnya kan berbisnis. Betul, betul, Ya, betul, jadi kalau betul. misalnya kita mulai bisnis nih, misalnya kita buka toko, pasti kan kita mulai dari satu toko dulu kan, ibarat kayak bisnis aja. Satu toko nih, nanti tokonya udah laku, profit dari toko pertama kita akan pakai jadi modal ekspansi buat toko kedua. Ya kan? Nanti keuntungannya makin Betul, gede kan? Makin betul, gede. betul. Nanti profit dari toko pertama sama kedua kita bisa bangun toko ketiga dan keempat kan gitu kan. Jadi ekspansinya pelan-pelan. Kayak gitu. Berproses sih. Lebih ke Proses. berproses dan kita mesti punya bisnis mindset ya, bukan cuman sekedar untung cepat gitu. Bisnis mindsetnya juga perlu ada. Jadi itu kan ibarat ya tadi kayak ekspansi bisnis ya. Pertama dari saham, keuntungan dari saham kita ekspansi ke instrumen lain gitu. Betul, tuh ya teman-teman ya, denger ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bingung nih cara mana sih mau yang mulai dari mana, jadi teman-teman fokus ke satu aja dulu. Kalau misalkan teman-teman udah mulai dari saham, udah fokus ke saham dulu, gak usah pindah-pindah. Kalau udah untung baru pindah. Nah, Tapi bisa either way maksudnya. Jadi pilih dulu nih, pertama mau fokus nah, di mana? Mau di saham betul, dulu atau mau di forex dulu? Kalau betul mau di banget, forex dulu, ya berarti memang mesti belajar lebih dini ya. Belajar technical tuh. analysis dan lain sebagainya, mesti belajar gitu kan. Terus habis itu dari keuntungan dari forex bisa ditaruh ke saham-saham yang bagi dividen gitu. Oke, teman-teman, catat jangan lupa ya, karena itu tuh poin penting banget. Oke, kalau bisa teman-teman juga tradingnya atau investnya itu berpikir jangka panjang, jangan jangka pendek. Jangan berpikiran kayak kayak semalaman. Itu tuh mustahil. Walaupun bisa, tapi itu kemungkinan cuma 0,0001%. Jadi kalau bisa Betul. teman-teman mindset itu jangka panjang ya, karena seperti yang kita tahu, orang yang jadi pemenang itu adalah ketika modalnya tetap ada, bukan habis. Gitu ya teman-teman. Betul. Nah, Betul. sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Nih, menurut Kak Todo sih apa sih yang paling membedakan seorang trader pemula dengan trader profesional atau investor pemula dengan investor profesional? Apa dari mindsetnya, psikologinya, atau dari faktor lain nih? Kalau misalnya kita bicara soal apa yang membedakan antara pemula dan yang udah season ya atau sukses Iya, ya, sebenarnya pada akhirnya bermuara ke satu sih, pengendalian diri. Itu sih sebenarnya. Karena gini, pemula pun belajar ilmu-ilmu analisa teknikal fundamental di mana-mana sekarang udah ada. Gratisan juga banyak gitu kan, tinggal googling aja. Atau mungkin tanya chat GPT kan. Bisa juga kan betul, tanya AI gitu. Nih chartnya nih gitu ya. Tolong analisa gitu kan. Nggak usah belajar gitu. Jadi mau profit sebenarnya mau pakai metode apapun bisa aja dan gampang untuk pemula untuk belajar metode. Tapi pertanyaannya adalah pengendalian diri gimana? Gitu. Nah, itu yang membedakan ya. Membedakan antara investor yang atau trader yang sukses dan trader yang mungkin OTW sukses tapi maksudnya masih harus belajar gitu ya. Aku nggak betul. pernah doakan gagal ya.
buat teman-teman yang di sini aku doain pasti sukses semua di trading ataupun di investasi gitu. Tapi maksudnya gini, ketika kita belajar untuk ngendaliin diri ya, artinya kita belajar untuk juga tahu, kayak tadi aku bilang di awal, tahu tujuan pertama. Yang kedua, tahu step by step. Dengan kayak gitu kan kita bisa mikir lebih tenang ya. Kayak tujuan gua awalnya begini, kondisi seperti ini, gua harus ngapain gitu loh. Jadi kita nggak gampang kebawa-bawa emosi orang gitu. Jadi kita Hmm, bisa kontrol sendiri nih kita punya emosi seperti apa. Karena itu yang paling penting menurutku sih. Ya, oke banyak oke. banget investor-investor yang mungkin baru masuk ya, FOMO gitu kan. Udah dapat iming-iming nih, oh ini saham ini atau forex ini bisa naik ribuan persen dalam waktu berapa hari gitu kan. Udah kayak apa namanya, ke Gunung Kawi gitu ya. Jadi Betul. ya Betul, betul. apa namanya, nggak kayak gitu gitu loh. Maksudnya kita Betul. kita investasi atau trading itu semuanya ada prosesnya gitu, nggak bisa yang langsung untung cepat gitu Oke. ya. Dan Wah, itu ini memang dalam banget sih, salah Bro. satu yang ini ya, salah satu yang paling paling banget pengaruh itu ya pengendalian diri lah, emosi. Pengendalian Investor yang diri ya. sukses, investor yang bisa berhasil nih menjalankan dia punya planning investasi, planning trading, itu adalah investor yang udah bisa, kayak kalau misalnya dia mau trading atau mau invest, dia ngeliatin saham atau forex itu kayak udah nggak ada perasaan gitu. Jadi bener-bener ya udah profit atau loss gitu ya, TP atau cut loss itu dia benar-benar udah based on, benar-benar pure on strategi gitu loh. Jadi orang di luar sana dia ngomong apa heboh takut gitu ya, dia nggak akan terbawa-bawa gitu. Hmm. Banyak yang sampai sekarang itu gini loh, banyak yang ngutip-ngutip ya, mungkin Kak Faris juga sering denger ya, Hmm. Warren Buffett bilang be greedy when others are fearful and be Hmm. fearful when others are greedy. Banyak kok yang Iya. ngutip itu, tapi pertanyaannya adalah siapa, berapa persen yang beneran mempraktekkan? Kalau yang aku lihat sedikit, sedikit. Betul. Jadi benar-benar rata-rata itu semua ya ya inilah apa namanya, dia ngikutin apa yang jadi tren gitu. Padahal kan sebenarnya kalau investasi kita harus bisa contrarian ya, terbalik. Terutama untuk investasi ya. Kalau trading mungkin iya bisa lah, mesti ngikut tren karena kan memang ada tren, ada bandarnya masuk gitu. Itu mesti ngikutin memang kalau untuk trading ya, untuk trading. Mhm. Tapi kalau untuk investasi harus berani melawan sih. Karena semua saham-saham yang aku invest dan sukses sampai dapat bagger itu semua Mhm. berawal dari aku ngelawan. Jadi orang takut ya turun harganya tak beliin gitu. Oh, Hampir semuanya track recordnya. Ketika oh, saham itu nggak ada yang beli, saham itu lagi sepi nih, ya masih sepi peminat, nggak ada yang ngomongin atau mungkin turun dimaki-maki gitu ya. Aku beli di situ, aku berani ngelawan dan itu sukses. Ya, paling returnnya minimal minimal banget 50% lah. Bisa ada yang beberapa yang sampai 100-an% ada gitu. Dan itu semua berawal dari apa? Terbalik. Jadi kebalikan. Bukan ngejar yang lagi rame, tapi cari yang memang lagi sepi. Atau bahkan dimaki-maki, bukan cuma sepi, tapi dimaki-maki. ini Gitu. menarik banget sih, karena kan Hmm, memang banyak banget istilah soal apa di saham ya. hmm, Beli ketika harga lagi turun-turunnya. Bener gak nih kira-kira ya, Kak Dodo nih ya? Bener kan? Nah, jadi itu sebenarnya apa yang tadi dijelasin kalau tuh bukan seberapa jago kita analisa, tapi hmm, seberapa disiplin kita menjalankan sistem yang kita betul, punya. betul. Gitu ya Nah, teman-teman pertanyaan kan ya. gini kan, ketika harganya turun, yang tadi aku bilang dimaki-maki, Hmm, pertanyaannya, mental kita kuat nggak untuk menahan itu? Itu kan juga pengendalian diri sebenarnya. Gitu. Mungkin lah betul betul. secara teori nih kita punya teori, oh nanti tapi sahamnya udah murah nih, ya secara bisnis begini, dividen gede, valuasi murah gitu. Nah, oke, secara teknik, secara ilmu udah dapet nih, ya. Tapi kan Hmm, di saat yang sama, ketika kita mungkin baca forum, baca berita di mana-mana, mungkin jelek-jelek semua gitu kan. Nah, pertanyaannya mental kita cukup kuat nggak untuk menahan itu? Karena kalau kita mau jadi kebalikan, kita mau ngelawan, itu butuh mental yang kuat untuk bisa menahan orang yang mayoritas ngomongnya sebaliknya betul gitu. betul betul. Gitu teman-teman ya. Catat tuh teman-teman karena itu Jadi poin penting pengendalian banget. diri itu penting sih. Kalaupun kita analisa sejago apapun, kalau pengendalian diri nggak ada, Indian boncos juga ya. Iya, betul banget. Jadi teman-teman fokus ke bangun sistem aja dulu. Bukan seberapa jago analisa, tapi seberapa jago teman-teman jaga sistem teman-teman supaya konsisten setiap harinya gitu. Nah, kita lanjut lagi nih Kak Todo, karena ini udah mulai menarik banget nih. Ya kan setiap instrumen itu kan udah pasti ada resiko ya. Nah, Hmm. kalau dari Kak Todo sendiri gimana nih cara mengatur resiko saat berinvestasi di saham? Apa berdasarkan modal 10% dari 20% dari portfolio atau gimana nih? Aku fokus investasi ya. Jadi untuk di saham nih, kalau misalnya di saham, Mhm.
Salah satu cara yang paling ampuh dan lumayan gampang untuk mitigasi risiko penurunan harga itu adalah invest di saham yang dividennya gede. Jadi kalaupun harga saham turun, seenggaknya kita dapat dividen, tetap aja dapat keuntungan. Nah, itu kan bisa ngebantu ya untuk ngurangin potensi risiko. Jadi kalaupun misalnya sahamnya turun, ya let's say 5% lah, 5% turun. Tapi dividennya misalnya 8%. Artinya kan net keuntungan kita kan sebenarnya masih bisa plus 3%. Jadi dividen itu, Hmm? ya, dividen itu bisa ngebantu nih jadi bempernya gitu. Ibaratnya ngurangin resiko lah gitu. Dan juga tentu untuk ngurangin risiko, yang kedua itu aku fokus untuk cari perusahaan yang memang secara bisnis memang bagus ya, secara bisnisnya stabil dan memang dia punya kekuatan dari segi finansial, kekuatan dari segi economic mode gitu ya, dari segi bisnisnya itu memang sulit lah disaingi gitu ya. Dan juga yang ketiga itu aku tadi pertama dividen, yang kedua kekuatan perusahaan, yang ketiga itu margin of safety namanya. Jadi misalnya gini, aku ngitung nih harga saham sekian, Hmm. harga wajarnya. Misal harga wajar saham A di 10.000 misalnya. Nah, aku nggak akan beli di 10.000. Aku pakai namanya margin of safety. Dengan kata lain, aku akan beli di harga diskon. Jadi, misalnya harga wajarnya 10.000, ya, aku beli ya mungkin di 7.000 atau di 8.000. Jadi, aku beli di harga murah. Kenapa begitu? Kenapa pakai margin of safety dan tahu dari mana harga wajarnya 10.000? Well, kita sebenarnya tidak akan pernah tahu harga wajar persisnya itu berapa. Sebenarnya tidak ada. Tapi kenapa kita pakai margin of safety? Supaya kita sebisa mungkin minimalisir resiko kerugian plus maksimalin keuntungan. Kan dengan kita beli di harga bawah, ya dengan kita beli di harga bawah nih, misalnya katakanlah harga wajarnya di 10.000, kita beli di 8.000. Artinya kan kalau misalnya nih kita belinya di 8.000 dan ternyata sahamnya turun ke 7.000, bayangin kalau kita beli di 10.000, kita ruginya 30%. Tapi kalau kita beli di 8.000, kerugiannya berarti cuma sekitaran 11%. Kan itu udah minimalis risiko. Plus, kalau misalnya ternyata harga sahamnya naik ke 11.000, kan dari 8.000 ke 11.000 kan lebih gede untungnya daripada 10.000 ke 11.000 kan gitu. Betul, Jadi, betul. kita mungkin nggak akan pernah tahu harga wajar persisnya berapa, tapi kita bisa bikin estimasi, ditambah kita pakai margin of safety, supaya kita bisa minimalisir risiko, plus maksimalin keuntungan gitu. Jadi Oke. tadi ya pertama dividen, yang kedua kekuatan perusahaan, yang ketiga margin of safety gitu. Oke nih, teman-teman, ini menarik banget nih karena kan seperti yang kita tahu ya. Ini kira-kira nih Kak Todo, dari menurut Kak Todo sendiri ya, itu tuh Hmm. minimal untuk masuk ke saham itu berapa duit sih untuk modalnya? Nggak Paling ada ideal, minimal, nggak ada dari minimal. minimal Jadi ya. kalau misalnya sebenarnya gini, kalau untuk saham Indo kan satu lot ya, harus Iya satu betul. lot nih. Mm-mm. Ya kalau di Amerika beda, dia bebas bisa berapapun dengan budget kecil juga bisa. Kalau untuk di Indo satu lot itu ya kalau misalnya dibilang yang kita nggak usah bilang ideal ya, minimal dua aja. Jadi teman-teman nih buat yang mungkin budget bulanannya terbatas, ya mungkin 500.000 bisa lah. Start dari situ menurutku udah bisa gitu ya, beli saham kayak banking dulu, misalnya masih pemula nih, masih pemula bisa start dari saham banking gitu ya, banking yang besar. Itu 500.000 bisa minimal. Kalau misalnya untuk yang ya di atas itu ya lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau memang untuk idealnya itu sebenarnya ya mungkin bukan dari nominal ya, tapi persentase dari income ya mungkin 20-30% lah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu Hmm, eh 30% dari total income bulanan ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal nominal kan beda-beda ya. Tiap orang bisa betul. punya income berapapun gitu kan. Tapi kalau untuk pemula nih mau mulai invest di saham, mungkin bisa nyisihin dari total bulanannya ya, income bulanan itu minimal banget 20-30% lah. Kalau bisa lebih dari itu ya bagus, lebih bagus lagi gitu sih. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar atau ingin memulai ya, minimal 20 sampai 30. Jangan terlalu banyak-banyak. Nanti yang lain gak kedapetan. Oke, teman-teman? Mm-mm. Oke, nih kita lanjut lagi nih. Kalau lebih luas lagi nih, Kak Todo dari pengalaman Kak Dodo sendiri, ada saran nggak Ya, untuk mengatur resiko di forex, saham, atau di kripto nih? Ada saran nggak kira-kira nih untuk mengatur resikonya? Warren Buffett tuh ada bilang gini ya. Jadi kalau soal apa pengaturan resiko atau handle risk gitu ya. Warren Buffett tuh ada bilang kayak gini. Kalau misalnya kita tahu satu bisnis itu kita paham banget dan punya keyakinan yang pas. Maksudnya Mhm. keyakinan yang benar-benar luar biasa gitu ya. Bisnisnya itu pasnya tuh segini gitu. Kita pasti akan fokus di sana.
Artinya apa? Perlu ada conviction. Conviction datang dari mana? Datang dari belajar. Jadi dipelajari sampai yakin, sampai benar-benar paham banget gitu loh. Saham itu bisnisnya seperti apa. Ya, orang-orang di belakangnya seperti apa. Forex juga. Ini dari segi fundamental dari mata uangnya gimana. Kripto juga sama. Di belakangnya itu ada narasi apa gitu ya. Jadi salah satu cara untuk bisa mitigasi risiko itu adalah kita yang pertama banget pelajarin dengan benar-benar instrumennya gitu. Dan dari situ kita tahu nih potensinya berapa, kita tahu juga mungkin harga belinya di berapa, dan bukan cuman kita handle risk, tapi kita juga bisa maksimalin keuntungan dengan berfokus ke sana. Artinya kalau misalnya kita udah yakin ada satu saham yang bisa untung 50%, Mhm. ya, sedangkan ada 5 saham lain yang untungnya cuma 20%, kalau kita udah seyakin itu kan pasti kita akan fokus ke satu saham yang tadi yang 50% dong. Betul Iya betul. dong. Iya dong, betul. Iya, jadi kalau kalau Warren Buffett kan selama ini kita taunya dia bilang apa? Don't put all eggs into one basket. Tapi setelah itu kan dia juga ada bilang diversification itu hanya untuk orang yang memang nggak punya waktu untuk belajar. It makes no sense untuk orang yang udah tahu banyak. Jadi diversifikasi itu sebenarnya nggak masuk akal untuk orang yang memang udah tahu satu hal. Karena kalau dia udah tahu satu hal dan dia tahu potensinya gede, dia akan fokus ke satu hal itu. Gitu. Gitu. Oke, ini menarik banget nih teman-teman. Karena kan Jadi maupun saham kripto forex gitu ya, itu bisa Mhm. kita pelajari dan kalau kita benar-benar bisa menguasai banget, kita tahu banget persis, kita punya conviction ya, dan kita fokus di sana, ya menurutku itu bukan cuma bisa mitigasi risiko tapi juga bisa maksimalin keuntungan gitu. betul betul. Ini nih cocok banget nih untuk trader-trader forex. Karena seperti yang tadi Kata udah jelaskan ya, kalau kita tahu instrumen yang kita perdagangkan hanya satu aja tapi kita tahu detail, itu tuh kita dapat keuntungan bisa lebih. Karena kita benar-benar mengetahuinya. Seperti kayak emas. Emas ini kan memang di forex itu kan banyak ya, banyak yang memperdagangkannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman Hmm. mau fokus, ke fokus satu aja dulu. Betul ya, oke. Nih kalau dari sisi psikologi nih, Kak Todo, menurut Kak Todo sendiri nih yang paling berat itu di mana sih? Di saham, forex, atau kripto? Karena kan seperti yang kita tahu ya, kriteria dari instrumen ketiga instrumen tersebut itu berbeda-beda. Sebenarnya kalau dari sisi psikologis ya, ya itu kan ketiganya memang instrumen yang ada potensi resiko ya, ya kan? Nah, Betul, betul. memang apa sih namanya bagian yang paling risky itu kan gimana caranya kita bersikap atau bereaksi ketika pasar itu lagi takut atau lagi apa namanya lagi rakus gitu kan. Sebenarnya kalau untuk kita bisa profit, kalau menurutku dari versiku nih, Mhm. belajar untuk bisa kebalikan. Jadi kita mesti belajar untuk beda sendiri sih. Jadi contrarian itu salah satu strategi dan salah satu teknik yang bisa ngebawa aku cuan lumayan gede di saham. Bahkan bisa sampai beggar Hmm. itu kan yang tadi aku bilang contrarian. Jadi ketika orang berpikir takut, kita berpikir rakus. Ketika orang berpikir rakus, kita berpikir takut gitu. Jadi belajar untuk jadi sebaliknya. Dan juga ini sih, belajar untuk merasa cukup juga ya secara psikologis ya. Apapun itu ya, jadi bukan cuman saham atau forex atau kripto, tapi perasaan cukup ini tuh penting karena dengan kita punya perasaan cukup, kita nggak akan FOMO-FOMO gitu. Dari tiga instrumen itu memang yang paling sulit tentu kripto ya kalau menurutku ya, karena ya memang volatilitasnya tinggi. Tapi semua basicnya sama menurutku. Pertama contrarian, yang kedua itu punya rasa cukup. Karena gini, misalnya kita pegang satu instrumen, profit nih 50%. Ya. Kita take profit. Mhm. Ternyata terbang dia. Ada rasa nyesel nggak? Bisa Wah, aja kan? pasti pasti Bisa ada aja sih. nyesel kan. Terus kejar Iya. lagi, kejar lagi, kejar lagi gitu kan. Habis itu turun gitu kan, rugi gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita seandainya punya rasa cukup, kita nggak akan kayak gitu. Kalau kita udah, ya udah cukup 50%, bisa naik nggak? Bisa aja, tapi ya gue cukup dengan 50% gitu. Jadi perasaan cukup itu penting sih. Oke, oke. Baik Be teman-teman ini contrarian catat ya. sama be enough gitu loh. Oke. Mm. Berarti ini benar-benar nekenin rasa greedy-nya itu benar-benar ditahan. Jadi teman-teman itu wajib banget yang namanya ada rasa cukup ketika berinvestasi ataupun bertrading ya. Karena Hmm. seperti yang kita tahu harga itu gak ada yang tahu mau kemana. Mau itu harganya naik ataupun turun. Jadi sebisa mungkin ada yang namanya take profit gitu. Ambil keuntungannya gitu. Oke?
Oke, ini kalau kita masuk lagi ke kalau rugi nih. Kalau rugi atau sedang floating loss atau sedang yang namanya drawdown. Gimana nih cara Katodo tetap tenang nih, agak nggak biar nggak terbawa emosi karena kebanyakan orang kan ketika lagi floating loss, lagi drawdown atau lagi minus ya, itu kan panik ya, FOMO ya kan. Fear, takut gitu kan. Itu tuh gimana tuh menurut Kak Todo sendiri? Beda nih antara investasi sama trading ya, cara untuk handle itu ya. Kalau untuk Iya. investasi kita cek sih. Aku contohin saham lah ya, invest Mhm. di saham ya. Iya, Misalnya saham nih turun nih, aku punya ada beberapa juga yang merah-merah gitu. Tapi kita paham nggak bisnisnya itu seperti apa dan saham itu seperti apa? Karena memang sering banget ada disconnection antara bisnis dan juga saham gitu loh. Jadi kondisi bisnisnya baik-baik aja, sahamnya jatuh. Nah, kalau misalnya kayak gitu, justru kan itu malah beli kan, bukan waktunya takut, malah waktunya makin nafsu untuk beli gitu loh. betul Ketika betul. bisnisnya masih bagus-bagus saja, harga sahamnya turun, ya merah-merah, artinya kan kita punya potensi yang gede justru untuk kedepannya untungnya lebih gede kan. Kita kan Betul beli di betul. bawah, beli di harga lebih murah, artinya ya ada potensi keuntungan yang lebih besar dong untuk kedepannya dong gitu. Jadi pertama yakinkan dulu kalau memang secara bisnis memang masih bagus. Nah tapi beda kalau misalnya bisnisnya udah nggak bagus, misalnya bisnisnya udah sunset atau memang dari segi bisnis ada problem yang ngebuat macam-macam lah kinerjanya jadi jelek. Nah itu beda ya, itu mungkin bisa pertimbangin untuk ya cut loss gitu ya, istilahnya kan cut loss itu untuk Hmm. investasi ya. Jadi pertama kita cara untuk kita handle seperti itu yang pertama tadi itu ya kita cek dulu perusahaannya seperti apa, masih bagus nggak bisnisnya gitu. Kalau misalnya masih bagus ya waktunya untuk beli lagi. Tapi kalau misalnya memang ada masalah di bisnisnya, nah itu baru pertimbangin untuk cut loss. Dan juga ya tentu kita kembali lagi mesti contrarian. Karena biasanya kenapa kita takut? Tadi kan ada yang panik gitu ya, fear ya. Mhm, Kenapa iya. kita fear? Kemungkinan besar nih, karena kita baca forum. Ya enggak, Jadi ya kan? Kalau faktornya itu misalnya benar-benar dari luar baca ya. forum ya kan bisa jadi kan Hmm. kayak baca forum oh takut takut cut loss gitu nggak ada masa depan gitu kan tapi kan harga Hmm. harga sahamnya turun terus gitu kan dengan dia turun kan makin murah Benar gitu benar. bahkan ada beberapa aku pernah punya pengalaman ya saham ini ya mohon maaf nih ngomongnya ya Hmm. SAM PAH gitu ya tapi habis itu naik gitu pas pas dia ngomong begitu aku beli naik gitu loh jadi ya kita mesti bisa itu tadi contrarian teguh banget gitu loh. Hmm. Harus sekuat itu bisa contrarian gitu loh. Nah itu Oke. untuk investasi kalau untuk trading nah trading memang mesti lebih banyak batas risiko ya tentuin cut loss-nya berapa persen maksimal dan disiplin sama strateginya sih menurutku ya jadi kayak misalnya trading di mana lah entah itu di forex di kripto di saham mungkin dibatasi risiko ya. Ya terserah sih mau resikonya mau berapa, mau 10%, mau 15%, mau 20% terserah gitu. Tapi dibatasin resiko sama ya tetap disiplin aja sih. Dan coba dicek lagi misalnya kayak ada support berikutnya enggak gitu di bawahnya lagi. Menurutku Oke sih gitu oke. ya kalau untuk trading ya. Jadi agak beda nih approach-nya, pendekatannya agak beda. Oke, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan harganya turun itu tuh bukan berarti pas sahamnya atau perusahaan itu jelek. Justru itu merupakan suatu chance atau kesempatan kita membeli ketika harganya lagi murah. Bener banget kan ya kata Dodo ya? Justru aku malah takut tuh kalau hijau loh. Kenapa Beneran, kalau aku malah hijau ya? sekarang tuh iya, maksudnya hijaunya udah yang hijaunya gede banget gitu ya, udah berapa puluh Oh, persen udah bigger tuh. Malah aku lebih takut itu malah. Karena kan ya dengan kayak gitu kan artinya kan bisa turun kan. bener juga sih. Itulah Gitu. harga Aku lagi udah mendevelop tinggi-tingginya. aku udah mendevelop mindset itu beberapa tahun ini gitu. Jadi Hmm. justru takutnya itu kalau udah hijau gede gitu. Hijau gede itu bukan waktunya untuk nambah, hijau gede itu waktunya untuk takut gitu. Itu teman-teman perlu dicatat ya teman-teman ya. Jadi Mm-mm. teman-teman kalau misalkan harga lagi udah naik banget atau overbought ya, itu tuh hati-hati jangan kita ambil karena itu lagi harga tinggi-tingginya. Ibarat kata kita beli emas lagi harga tinggi-tingginya, itu kan salah banget. Kita beli emas ketika harganya lagi murah-murahnya. Jadi kalau diibaratkan seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita kalau ngomongin soal tren nih, saya penasaran deh, Kak Todo. Mm. Ini menurut Kak Todo sendiri di tahun 2025, tren investasi apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia? Menurut pandangan Kak Todo sendiri deh. Aku belum ada datanya jadi belum bisa lihat persis ya, tapi dari behavior kripto termasuk yang lagi naik daun ya untuk tahun Mungkin ini ya. tahun 2000 semenjak 2023 lah ya semenjak Bitcoin itu naik tinggi
ya bisa dibilang kripto jadi lumayan naik daun. Tapi kalau untuk saham juga tetap masih ini ya, masih tetap rame gitu Masih peminatnya. tetap Terutama rame untuk ya. saham-saham yang konglomerasi ya, itu kan banyak trader di sana gitu kan. Benar-benar setuju Untuk sih. forex jujur aku nggak gitu lihat trennya gitu ya. Jadi ya mungkin volume lebih paham untuk forex ya, gitu sih. Oke. Jadi memang yang naik daun itu sih kripto, tapi saham juga tetap rame. Mungkin naiknya itu karena FOMO kali ya, atau mungkin karena Timothy Ronald yang suka-suka bawa. Jadinya kripto ini jadi salah satu aspek yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia mungkin Ya, gitu. banyak Oke, kripto kan juga influencernya juga banyak tuh, banyak yang baru-baru naik juga kan. Selain dari tim juga banyak lagi tuh yang lagi naik daun gitu. betul sih, Begitu juga betul. di saham banyak yang baru-baru gitu kan. Artinya kan memang makin ke sini ya itu bagusnya ya mungkin ya di Indonesia ya makin ke sini Hmm. makin banyak yang ningkatin literasi keuangan Betul, betul. Karena kan gitu. Termasuk Follow Me dan Todopedia. betul, betul. Karena dari dulu perspektif masyarakat tentang investasi itu ke konotasinya itu negatif Masih banyak kan. negatif, Iya. betul. Karena alhamdulillahnya sekarang itu tahun 2020 ke atas sudah mulai banyak ada edukasi kalau seandainya ini bukan yang negatif tapi hal yang positif tergantung dari kitanya. Kitanya itu mau belajar atau enggak gitu. Oke teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau ingin memulai sesuatu, pelajari terlebih dahulu. Jangan mengambil praktis dari orang lain aja. Oke, kita lanjut lagi nih, Kak Todo nih. Kalau dari Hmm. perspektif makro ya, faktor global apa nih menurut Kak Todo yang paling berpengaruh terhadap pasar di tahun 2025 nih? Macam-macam ya, mulai dari Presiden Donald Trump menggertak tarif ya, Bener sih. penurunan suku bunga ya. Iya, Ya iya. tarif-tarif itu kan sebenarnya cuma digertak aja kan. Iya, Ya beberapa ada yang beneran, tapi itu kan sebenarnya strategi psikologis buat menggertak pasar ya, global bahkan ya. betul. Terus juga ini ya, secara global itu makin ke sini perusahaan-perusahaan tech company global itu banyak yang investasi di AI. Jadi dia ngembangin dia punya infrastructure ya untuk dia ngembangin AI supaya lebih canggih gitu. Jadi secara global kayaknya trennya sekarang banyak yang investasi besar-besaran ya di AI dan cloud gitu ya. Nah, itu mungkin bisa juga jadi katalis ya untuk pembangunan data center di Indonesia. Oh, Gitu. Itu bisa bisa jadi potensi juga oke, oke. gitu. Jadi itu secara dari sisi teknologi. Tadi juga Trump juga apa namanya suka gertak-gertak begitu kan. Terus juga tentu Tetap. keputusan dari The Fed ya suku bunga nih gimana nih ke depannya itu juga akan mempengaruhi gitu. Ya Ini yang paling kalau pengaruh sih hmm, itu ya. Nah, kalau dari dalam negeri paling ya ini insentifnya Pak Menteri ya, Pak Purbaya itu yang Pak kemarin Berbahaya, iya. eh, dia kasih deposit ke bank, terus juga dia ada insentif DTP ya kalau nggak salah ditanggung pemerintah itu pajak ditanggung pemerintah. Ya itu Hmm, juga bisa jadi ini kan, bisa jadi ningkatin daya beli masyarakat kan. Jadi betul, betul. Indonesia itu kan sekarang sebenarnya butuh kebijakan yang bisa ngebuat orang itu pegang duit lebih banyak. Dan mungkin pajak DTP itu bisa ngebantu tuh, ngebantu buat Hmm, ningkatin daya beli masyarakat dengan orang dia pegang duit lebih banyak, yaitu bisa ngebuat ekonomi berputar. Gitu sih. Dan oke, juga oke. pasti investasi-investasinya Danantara juga akan nentuin banget ya untuk ekonomi Indo gitu. Nah, tadi kan Kak Todo kan bicara soal apa teknologi yang sedang berkembang banget nih, terutama AI. Nah, Iya, Kak Todo sendiri investasi nggak di AI sendiri? di saham Di yang saham ada AI? exposure ke AI ada. Ada? Tapi kalau Oh, invest di kayak misalnya invest di AI enggak oke, ada oke, oke. sih. Hmm. Oke, oke. Itu jadi teman-teman gitu ya. Itu Iya. pandangan tentang tahun pasar 2025 ini. Itu tuh lagi banyak banget lebih ke teknologi sih sebenarnya. Oke? Untuk global ya, untuk Untuk global. global ya. Ini untuk global. Untuk Indo banyak di energi sebenarnya, energi sama perbankan ya, Perbankan, gitu oke. sih. Heeh. Oke, ini kita lanjut lagi nih, Kak Todo. Ini banyak banget kan pendengar kita tuh di luar sana masih bingung nih, harus mulai dari mana. Nah, menurut Mm. Kak Todo sendiri, langkah terbaik seseorang yang baru memulai belajar investasi atau trading tuh gimana nih? Ada saran nggak? Menurutku bisa mulai dari saham dulu, kayak tadi ya. Jadi pertama mulai dari saham karena saham itu menurutku yang paling fleksibel. Jadi dia bisa kasih potensi keuntungan dari segi dividen, itu bisa jadi cash flow, jadi passive income.
dia juga bisa kasih keuntungan dari segi capital gain, kenaikan harga. Jadi menurutku saham cocok untuk pemula. Dari tiga tadi itu saham yang paling cocok buat pemula. Dari situ bisa pelajari dulu ya saham itu seperti apa, pelajari bisnis, pelajari ya technical juga ya. Dari situ mulai ada untung kan dari saham gitu ya. Ya mungkin setahun 2 tahun belajar di saham, fokus dulu, mulai untung, dapat dividen. Dari dividen nanti bisa dipakai untuk ekspansi investasi ke forex, ke kripto gitu ya. Dan juga kan ketika kita masuk di saham kan kita dilatih dulu untuk resiko. Jadi ibaratnya ya forex sama kripto itu ya level 2 level 3-nya saham level 1. Jadi kita latihan dulu untuk handle resiko. Ketika kita masuk di saham kita handle resiko gitu ya. Dari situ kita bisa pelan-pelan belajar. Nah, baru deh dari keuntungan di saham, dari dividen-dividen yang kita dapat dari saham-saham yang kita pegang, kita bisa ekspansi investasi ke kripto, ke forex atau ke instrumen lain gitu ya. Itu juga bisa gitu loh. Jadi pertama menurutku start di saham dan pastiin kita punya mindset bisnis ya. Jadi ekspansi gitu. Jadi dari saham ekspansi ke forex, dari forex ekspansi ke kripto gitu ya dan seterusnya. Jadi bisa dimulai dari saham terus bisa pelan-pelan step by step mulai ke kripto atau ke forex gitu sih. Sama tentuin juga sih ininya ya. Selain tentuin mau mulai di mana tentuin tujuan juga gitu sih. Kalau memang tujuannya untuk jangka pendek fokus ke trading ya berarti saham bisa, tapi nanti banyakkan di forex atau kripto gitu. Begitu juga kalau untuk jangka panjang mungkin bisa lebih fokusnya di saham gitu sih. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Karena kan kebanyakan orang itu pengennya cepat-cepat kaya. Bener kan ya, kata dulu ya. Nah, Hmm, jadi itu teman-teman sebenarnya bukan seberapa pengen cepat kayanya kalian, tapi kalian tuh harus bangun fondasi awalnya dulu gitu. Jadi ini bukan seberapa cepat kalian profitnya setiap harinya bukan, tapi seberapa kuat fondasi teman-teman yang buat untuk awalannya gitu ya. Oke, ini kalau kita bandingkan nih Kak Todo, trading cepat versus investasi jangka panjang. Ini bagaimana pendapat Kak Todo sendiri tentang hal tersebut? Mana yang lebih stabil nih? Lebih ke trading cepat kah atau investasi jangka panjang? Kalau pertanyaannya yang paling stabil, udah pasti ya investasi jangka panjang ya. Mhm. Tapi kan dua-duanya bisa dicombine, kayak tadi kan strateginya. Investasi jangka panjang di saham, dapat dividen, dividennya bisa diputar lagi untuk jadi modal trading jangka pendek gitu kan. Jadi either way sebenarnya ya bisa aja, tapi kalau ditanya mana yang lebih stabil, ya pasti jawabannya adalah investasi jangka panjang gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih lama, lebih long term, itu lebih baik investasi jangka panjang. Di Kecuali saham ya. saham tuh betul. Karena kalau misalkan teman-teman mau trading cepat, mau cepet-cepet kaya, wah itu tuh udah sulit tuh. Karena psikologinya tuh harus benar-benar dijaga banget. Karena Tuh, karena kalau di forex itu ya Kak Tudu ya, karena kebanyakan orang itu tuh bisa setiap hmm, hari profit, setiap ya hari kan? profit. Hmm, Nah, tapi yang jadi problemnya adalah ketika orang itu tidak bisa menahan rasa greedy-nya. Itu yang jadi problemnya tuh sebenarnya. Paling banyak problemnya itu di situ sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau aman, saran saya ya, atau mungkin kata Dodo sendiri juga bilang, cari yang investasi jangka panjang. Karena ini lebih baik punya duit, grow up-nya itu pelan-pelan tapi pasti. Gitu ya. betul, iya. Sama Oke. punya mindset bisnis ya. Jadi ekspansi kan kayak tadi ekspansi bisnis dari saham, ekspansi ke kripto, nanti dari kripto ekspansi ke forex, dari forex mungkin bisa ekspansi lagi kemana? Ke private equity misalnya, nah, itu kan bisa Nah, juga gitu. betul betul betul. Nah, Jadi ini kita kan punya mindset ekspansi, betul fleksibel. tuh. Betul tuh teman-teman. Jadi teman-teman harus banget pakemin mindset tersebut ya. Nah, ini Kak Todo nih. Kak Todo kan sering Hmm, banget nih berbagi insight soal saham di media sosial ya. Nah, tuh. kalau bicara soal platform seperti Follow Me nih, menurut Hmm. Kak Todo sendiri, apakah bisa membantu nih investor atau trader Indonesia untuk lebih berkembang nih? Bisa tentunya ya. Lebih sering upload ya, lebih sering upload dan juga lebih kalau misalnya kan volume banyak kan di forex ya, trading forex Betul. ya. Ya mungkin bisa diekspansi juga ke emas atau ke reksadana umum atau ke personal finance, ke investasi saham juga gitu. Jadi mungkin bisa lebih beragam ya. Jadi mungkin lebih ke investasi umum gitu sih. Itu Oke. bisa, pasti bisa dong, pasti bisa. Betul 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 betul. Todopedia juga OTW ke sana kok.
Oke, oke. Ini menarik Ya. banget, ini menarik banget nih. Hmm. Oke, ini menariknya. Ini kalau di follow me itu kan ingin lebih relevan ya bagi investor saham ya. Ini menurut Hmm. Kak Todo sendiri nih, fitur atau konten apa nih seperti yang paling berguna lah, yang paling berguna untuk follow me nih. Ini kira-kira ada saran gak dari Kak Todo sendiri nih? Artikel-artikelnya udah bagus kok. Aku juga udah lihat juga ya, sama video-videonya juga itu udah bisa dipertahanin sih. Gitu sih. Udah oke kok. Dan itu kan memang beragam ya. Beragam betul. Ya mungkin memang masih banyak di forex, tapi eh, menurutku sih artikelnya udah bagus-bagus kok. Kalau dari Kak Todo sendiri nih fitur yang menarik dari follow me itu apa nih? Aku baru baca artikelnya sih, jadi so far masih fokus di artikel ya. Fokus di artikel. Jadi teman-teman Ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gabung di Follow Me itu bisa banget di www.followme.com. Itu tempatnya para trader di dunia. Jadi nggak mencakupi Indonesia aja. Ya, di mana di Follow Me itu biasanya para penggunanya akan men-share atau mengedukasi, berbagi insight tentang pasar trading di dunia gitu secara global. Nah, ini sebelum kita tutup nih, Kak Todo, hmm. kalau Kak Todo boleh memberi satu nasihat nih yang paling penting untuk para pendengar kita nih agar cuan di tahun 2025 biar nggak rugi terus nih apa nih? Ini nasihat secara in general aja ya, mau itu saham, mau itu forex, mau itu Ya, kripto gitu ya. Start small, start simple, dan think long term ya. Think long term. Jadi kita fokus untuk jangka panjang gitu. Kita nggak bisa cuan dalam jangka pendek. Kalaupun bisa, sebaiknya nggak usah ekspektasi ke sana ya. Mhm. Turunkan ekspektasimu. Ya, belajar dulu dari awal. Misalnya buat teman-teman yang masih dari nol, dipelajari dulu instrumen apa yang mau kalian perdalam. Bisa itu saham, atau kripto, atau forex, atau reksadana, atau apapun itu, pelajari di sana, jadi yang terbaik di sana, dan tentuin tujuan investasinya atau tradingnya gitu. Tentuin tujuan itu penting sih. Karena dengan kayak gitu kita tahu arahnya mau kemana dan kita tahu instrumen apa yang bakalan kita pilih gitu. Jadi kita tentuin tujuan, pelajari, pastiin kita punya keyakinan yang kuat untuk instrumen yang kita investasiin gitu ya, dan fokus untuk jangka panjang, punya mindset kayak tadi, ekspansi bisnis. Jadi kita start di satu instrumen, pelan-pelan kita ekspansi ke instrumen lain gitu ya, dan dari situ kita bangun kerajaan investasi gitu. Jadi Betul. fokus untuk jangka panjang sih, fokus untuk jangka panjang, dimana dengan kita fokus untuk jangka panjang bukan cuman kita bisa dapat keuntungan yang gede, tapi kita juga dapat ini pembelajaran ya. In the process kita dapat pembelajaran, kita berproses jadi bukan cuman investor yang cuan, tapi investor yang lebih baik secara mindset dan juga pengendalian diri gitu. Oke, wah ini quotes yang wajib banget teman-teman catat sih. Ingat ya, ini bukan seberapa cepat kaya, tapi seberapa mikirnya kalian ke jangka panjangnya. Gitu ya Betul. teman-teman. Oke, wah ini nih udah luar biasa banget nih kita ngobrolnya hari ini barengan dengan Todopedia. Banyak banget hal yang berharga ya yang kita bisa pelajari, mulai dari gimana pentingnya membangun mindset, Hmm. investasi sehat, cara membaca peluang di tengah volatilitas pasar, sampai strategi sederhana tapi powerful buat membangun portofolio dari nol. Nah, Betul. buat Anda yang dengerin dari awal sampai akhir, thank you banget nih udah setia nemenin kita di episode kali ini. Saham versus Forex ya. Semoga insight yang kita bagikan dengan Todopedia bisa menjadi bekal baru buat teman-teman dalam mengambil keputusan investasi yang bijak tentunya. Lebih bijak, lebih terukur, dan tentunya lebih matang ke depannya. Semoga cuan-cuan-cuan gitu. Dan pastinya terima kasih juga nih buat Kak Todopedia ya yang udah mau Ya, berbagi ilmu pengalamannya dan sama-sama. pandangannya tentang dunia saham nih karena kan seperti yang kita tahu volume itu kebanyakan forex. Nah, kita nih dapat insight yang bagus nih di dunia saham. Nah, kita Yuk, doakan semoga karir dan kontennya makin berkembang nih Kak Todo amin. dan bisa terus menjadi inspirasi buat banyak investor muda di luar sana. Nah, Amin. buat teman-teman yang baru pertama kali dengerin, jangan lupa untuk follow, share, dan aktifin notifikasinya dari Follow Me Podcast biar Anda nggak ketinggalan nih obrolan menarik lainnya seputar dunia trading dan investasi. Nah, karena di sini kita nggak cuma belajar tentang market, tapi juga belajar tentang mindset, pengalaman, perjalanan para trader dan investor di seluruh dunia. Saya Hartanto pamit undur diri. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Follow Me Podcastnya Trader. Sampai Bye-bye. jumpa.